Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kampar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan coaching ini terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Rinawati SAG MPD dari instansi SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Saya Ade Irma Yuriza SPD dari instansi UPT SD Negeri 002 Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota. Saya Titin Satria MPD dari UPT SD Negeri 008 Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota. Saya Haryanti SPD berasal dari instansi SLB Negeri Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota. Silakan saksikan video kami. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Bu Ade? Alhamdulillah sehat juga Bu Yanti. Baiklah Bu Yanti, hari ini Bu Yanti akan melakukan coaching ya. Jadi Bu Yanti sebelum melakukan coaching ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yanti. Nah, nanti Bu Yanti sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya dulu ya Bu Yanti ya. Nanti saat observasi kita hari ini itu nanti yang dinilai adalah coaching. Pada saat coaching itu adalah coach dan coachee. Yang mana nanti Ibu yang dinilai itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Terus yang nantinya akan dinilai itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Terus bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Jadi Bu Yanti di sini saya juga akan mengingatkan sebelum melakukan coaching ini Bu Yanti disesuaikan dulu ya Bu Yanti dengan prinsip coachingnya itu ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses aktif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke Bu Yanti, bisa kita mulai? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Yanti ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini Bu, saya mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi dengan present atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Yanti ya. Nah, pertanyaan kedua Bu Yanti, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau secara khusus yang ingin Ibu observasi hari ini? Oke, dari yang ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi Bu, saya menggunakan 2 kompetensi. Ya. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ini yang terakhir ya Bu Yanti ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini Bu, saya mengharapkan coaching itu mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang dihadapinya, kemudian dapat memberikan ide-ide yang baik dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, berarti itu nanti mudah-mudahan permasalahannya terselesaikan ya Bu Yanti ya. Oke, baiklah Bu Yanti, demikian dulu pra-observasi kita ya Bu Yanti ya. Silakan Ibu melakukan coaching hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di paskanya ya Bu Yanti ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Yanti. Sama-sama Bu. Oke, kita tutup ya Bu Yanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah, dengar-dengar Bu Rina ada yang ingin diceritakan ya Bu? Ya Bu.
Oh ya, silakan Bu Rina, kita punya waktu kira-kira 15 sampai 20 menit ya Bu Rina. Cukup rasanya Bu ya Iya. untuk kita berbincang-bincang. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan Bu? Saya ingin menyampaikan bahwasanya saat pembelajaran di kelas saya, anak-anak saya tuh kurang fokus. Tambah lagi di kelas tuh ramai sehingga mereka itu tidak mendengarkan materi yang saya bahas atau yang saya ajarkan. Oh, jadi murid-murid Ibu banyak yang kurang fokus dalam belajar ya. Iya. Begini Bu, menurut Ibu kalau fokus dalam pembelajaran itu seperti apa ya Bu ya? Menurut saya fokus itu adalah siswa itu konsentrasi penuh terhadap materi yang saya berikan sehingga dia itu paham dengan materi yang saya sajikan itu. Oke, jadi menurut Ibu fokus itu apabila murid Ibu bisa konsentrasi dan bisa merespon apa yang Ibu sampaikan. Menurut Ibu kira-kira kenapa ya murid-murid Ibu bisa tidak fokus dalam pembelajaran? Karena kebutuhan belajar mereka itu belum terpenuhi. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Rina harapkan? Yang saya harapkan adanya perubahan. Oke, berarti Bu Rina mengharapkan adanya perubahan Bu ya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Rina inginkan? Perubahan yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran itu menarik, kemudian pembelajaran itu inovatif. Nah, itu yang akan saya lakukan. Berarti yang kalau inovatif itu pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana seorang guru itu mampu mengetahui kebutuhan belajarnya, mampu mengetahui gaya belajar dan Oke Bu Rina, berarti dari yang Bu Rina sampaikan tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. ya. Jadi bila itu berada di level 1 sampai 10, kira-kira di kelas Bu Rina sekarang berada di level berapa Bu? Kalau saya perhatikan mungkin masih di level 6 lah ya Bu ya. Oke, kalau di level 6 Bu ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di kondisi ini kira-kira di level berapa kira-kira bisa Ibu tingkatkan? Kalau saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah mulai naik dari level 6 menjadi level 8. Karena ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya sudah mengetahui bagaimana kebutuhan siswa saya, bagaimana gaya belajarnya. Jadi kalau gaya belajar siswa saya itu visual, nanti akan saya kelompokkan ke kelompok yang visual. Kalau siswa saya itu audiovisual, nanti akan saya kelompokkan di audiovisual. Kemudian kalau siswa saya itu kinestetik, maka saya akan kelompokkan di kelompok yang kinestetik. Berarti dari level 6 naik menjadi Bisa. level 8 ya Bu ya. Iya. Nah, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, siapa saja yang Ibu libatkan kalau Ibu memerlukan bantuan? Tentu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya butuh teman sejawat, yaitu teman yang sama-sama satu mata pelajaran dengan saya. Kemudian teman saya itu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti Bu Rina melakukan kolaborasi Bu ya, Iya, dengan rekan-rekan guru lain. ada Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya Bu? Insya Allah dalam waktu cepat ini ya. Baik Bu Rina. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Bu, apa sih yang Bu Rina dapatkan? Alhamdulillah dengan adanya percakapan ini saya menemukan sebuah solusi, yaitu untuk siswa saya yang kurang fokus tadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berdiferensiasi itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan melihat kebutuhan siswa saya dan gaya belajar saya. Yang kedua, yang sangat perlu itu adalah kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, baik Bu Rina, sekarang berarti Bu Rina sudah punya gambaran nih Bu ya, nah, untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, oke Bu, nanti saya tunggu kabar bagusnya dari Bu Rina ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita dari Bu Rina ya. Iya Bu. Nah, jadi mungkin percakapan kita hari ini Bu, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Bu Rina bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ade.
Bu Yanti tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Rina ya Bu Yanti. Ya Bu. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dinilai? Oke Bu, di coaching ini Bu, saya sudah melaksanakan coaching yang sesuai dengan alur kita. Jadi adapun alur kita itu Bu, saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian sudah mengidentifikasi, nah sudah melakukan tujuan, kemudian melakukan rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, di coaching ini Bu, saya juga sudah menggali potensi coaching untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencari solusi. Oke, baiklah Bu Yanti. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Yanti dan Bu Rina sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Yanti sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rina. Sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup ini, saya ingin menanyakan kepada Bu Yanti, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan bersama dengan Bu Rina? Jadi adapun kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu, dengan cara lebih memahami lagi proses kita ke depannya, sehingga untuk melakukan coaching ke depannya kita menjadi lebih baik Bu. Dan berhasil ya Bu Yanti ya. Oke Bu. Semoga kedepannya kita bisa nanti melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Ade. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, tadi saya dengar Bu Ade nanti akan melaksanakan coaching ya. Iya Bu Rina. Oh, baik. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan menanya kepada Bu Ade ya. Nanti saat coaching itu saya juga akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian. Kemudian dalam kegiatan coaching itu nanti jangan lupa kita menggunakan alur cerita ya. Kita, iya. Bu Ade udah paham kan? Udah. Oke. Insya Allah. Ya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coach Iya. dan saya juga akan melihat bagaimana coach membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Oke, jadi Bu Ade dalam kegiatan coaching itu ada beberapa prinsip dari coaching itu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kegiatan coaching, saya akan menanya-nanya Bu Ade dulu ya, boleh kan? Boleh. Oke, pertanyaan pertama ya Bu Ade ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti? Kompetensi yang dikembangkan itu Bu Rina, yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah itu membuat pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga itu menemukan solusi, mendengarkan secara aktif. Baik, itu pertanyaan pertama ya Bu Ade. Pertanyaan kedua, kompetensi spesifik yang akan dikembangkan itu apa? Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan itu Bu Rina, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu Ade. Iya Bu Rina. Indikator ketercapaian dari proses coaching itu apa? Indikatornya nanti Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, terus juga bisa mencari upaya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.
Baik Bu Ade, demikian dulu ya kegiatan pra observasi kita. Nanti setelah kegiatan proses coaching ada kita nanti kegiatan pasca ya. Nanti di kegiatan pasca ini saya akan bertanya kepada Bu Ade. Sekarang silakan Bu Ade melakukan proses coachingnya. Iya. Kita tutup ya Bu Ade. Iya, Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ade. Selamat siang Bu Yanti. Siang juga. Apa kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah ya Bu Yanti ya. Oh ya Bu Yanti, jadi kita coaching hari ini Bu Yanti. Ya Bu Ade. Ya, oke Bu Yanti. Apa nih yang mau Ibu Yanti sampaikan kepada saya hari ini? Oh gini Bu, sebetulnya saya ada permasalahan di kelas saya Bu. Saya mau cerita Bu Ade, apakah Bu Ade ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Insya Allah ada Bu Yanti, kalau insya Allah 15 menit atau 12 atau 20 menit ke depan ya Bu Yanti ya. Cukup Bu Yanti 20 menit. Insya Allah cukup. Bu Yanti. Jadi apa nih yang ingin Bu Yanti sampaikan kepada saya? Begini Bu Ade, saya kan di tahun ajaran baru ini mengajar kebetulan di kelas 9 Bu Ade, di kelas 9 SMP LB. Jadi kalau di kelas 9 SMP LB itu Bu Ade tidak sama usianya dengan anak-anak reguler lainnya Bu Ade. Nah, jadi kira-kira umurnya ada yang sudah 20 tahun, 23 tahun Bu Ade. Nah, tapi dia masih kurang percaya diri Bu Ade untuk tampil ke depan, itu tidak berani ya. Tidak berani berarti tampil ke depan. Oh, jadi murid-murid Bu Yanti sudah ada yang umurnya sampai 20 tahun ya Bu Yanti Iya, ya. Bu Ade. Tapi walaupun umurnya sudah 20 tahun, tapi dia tetap tidak percaya diri saat tampil ke depan. Itu jadi itulah masalahnya Bu Yanti ya. Iya. Jadi menurut Bu Yanti percaya diri dalam pembelajaran ini seperti apa Bu Yanti? Kalau percaya diri itu menurut saya gini Bu. Misalnya kalau kita suruh maju tampil ke depan untuk bercerita, contohnya misalnya Bu ya, coba ceritakan pengalamannya sama liburan anak-anak. Itu anak-anak saya tuh tidak mau tuh Bu. Jadi kalau misalnya disuruh, dia dorong-dorongan sama kawannya tuh Bu. Oh ya, berarti kamu Kamu dulu. Iya, gitulah Jadi Bu Yanti ya. Iya. Jadi untuk tampil ke depan tuh Bu sangat susah sekali. Bagaimana Bu cara supaya dia bisa tampil maju ke depan tanpa malu-malu lagi Bu. Gitu ya Bu Yanti ya. Jadi saat disuruh tampil dia mengajukan temannya. Ya, Dorong kamu duluan. gitu. Iya, Istilah Bu percaya Ade. diri itu tidak ada ya Bu Iya, Yanti enggak ya. ada Bu Ade. Jadi Bu Yanti ketika anak itu tidak ada percaya dirinya dalam pembelajaran, berarti nih Bu Yanti ya, Iya. disuruh tampil, misalnya Bu Yanti bilang siapa yang ingin menyampaikan pidato lah contohnya, berarti Iya. anak tersebut tidak bersedia maju Tidak. karena dia tidak percaya pada dirinya sendiri ya Bu Yanti ya. Iya. Menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya anak tersebut tidak mau tampil ke depan dan tidak percaya diri seperti itu? Kalau menurut saya ya Bu Ade ya, tidak percaya diri itu diakibatkan oleh yang pertama mungkin karena dia siswa berkebutuhan khusus Bu, karena dia mempunyai kekurangan dirinya, jadi dia kurang percaya diri untuk tampil ke depan. Kemudian Bu, komunikasi dia dengan beberapa teman-teman juga dengan gurunya tidak lancar, karena anak-anak didik saya itu Bu biasanya dia memakai bahasa ibunya. Bahasa ibu di Iya. rumah ya Bu ya. Jadi untuk saat di sekolah sulit Iya, jadi menggunakan. sulit dia berkomunikasi dengan kira-kira seperti itu. Oh, jadi kira-kira Ibu dari yang tadi kita bicarakan, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, setelah saya bercerita dengan Bu Ade ini, saya mengharapkan saya mendapatkan solusi Bu, solusi untuk menyelesaikan masalah saya, bagaimana siswa-siswa saya tuh bisa tampil percaya diri maju ke depan tanpa malu-malu lagi Bu. Sebab Bu ya, kalau di sekolah saya itu setiap pagi itu kami mempunyai pengembangan diri khusus. Jadi banyak untuk tampil ke depan tuh Bu. Sementara di kelas saya itu sulit sekali Bu siswa saya untuk maju Bu. Nanti saat diminta ada perwakilan, berarti di kelas Bu Yanti sulit mencari sulit. perwakilannya ya Bu Iya, Yanti Bu. ya. Iya, Bu. Oke. Jadi Bu Yanti, jadi dalam perubahan tersebut nanti mudah-mudahan kedepannya bisa berubah anak tersebut ya Bu ya. Jadi Bu Yanti, dari yang Ibu sampaikan tadi,
sikap percaya diri itu bisa dikatakan kondisinya ideal. Kan besok kalau setelah ibu ketemu solusinya, menurut ibu yang ideal itu yang di level 1 sampai 10, kira-kira level yang saat ini level berapa nih Bu? Kalau saat ini saya rasa Bu berada di level 6 tuh Bu. Di level 6, berarti belum ini ya Bu, belum sampai level yang ibu inginkan ya Bu Iya. Yanti ya. Oke, dengan di level 6 ini, dengan menerapkan sikap percaya diri di kondisi ini, kira-kira di level berapa ibu ingin meningkatkan ke depannya? Saya ingin meningkatkan ini berada pada level 8 Bu, sesuai dengan yang saya harapkan dan saya ingin saya wujudkan Bu. Oke, berarti dari level 6 naik ke level 8 ya Bu Yanti ya. Iya. Supaya nanti dari level 6 ke level 8 ini kira-kira upaya apa yang ingin Bu Yanti lakukan? Nah, jadi Bu, untuk mencapai level 8 itu saya ingin lebih, yang pertama saya lakukan tuh Bu, menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan siswa saya. Kemudian saya ingin membangkitkan semangat diri siswa. Selain kita mempunyai kekurangan Bu, kita juga pasti memiliki kelebihan. Nah, Betul, Bu Yanti. itu yang ingin saya bangkitkan dari siswa saya Bu. Jadi ibu inginlah anak tersebut yang biasanya mungkin tidak percaya diri jadi percaya diri, yang biasanya mungkin tampil ke depan tunggu ditunjuk dulu, sekarang dia mau maju sendiri ya Bu Yanti ya. Iya. Intinya gini dulu tuh Bu Ade. Kalau dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, artinya apa? Kemampuan dia dibandingkan dengan orang lain tentu tidak sama Bu Ade. Jadi Iya. itu juga lah yang mengakibatkan tidak percaya diri pada anak saya Bu. Oke. Jadi Bu, kira-kira untuk upaya ke depan ini siapa saja yang Bu Yanti libatkan? Mungkin dalam perubahan yang akan saya lakukan, saya melibatkan juga mungkin berbincang dengan kepala sekolah bagaimana tindak lanjutnya, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya yang lainnya Bu. Berarti nanti Bu Yanti melibatkan kepala sekolah, rekan guru lainnya Bu Yanti ya. Iya. Supaya nanti anak tersebut bisa berhasil lah kita menciptakan kepercayaan diri pada dirinya Bu Yanti Iya. ya. Oke, berarti Bu Yanti mau memberikan nanti mungkin bimbingan juga ya Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Ade tadi sudah melakukan coachingnya sama Iya, Bu Yanti. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dinilai? Di coaching ini Bu Rina, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yang mana saya sudah menanyakan tadi tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi setelah melakukan coaching itu saya bisa menggali coach untuk menceritakan masalahnya dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Baik Bu Ade, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Ade dan Bu Yanti sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti, sehingga Bu Ade bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Ade, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Rina yaitu kompetensi dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nantinya Bu Rina saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik ke depannya Bu Rina. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu Rina, amin. Demikian observasi kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama semangat ya. Iya Bu Rina.
Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rina hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Yanti apa kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah oke Bu Rina. Jadi pada hari ini Bu Rina mau melakukan coaching ya? Iya rencananya Bu. Nah, jadi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching tersebut, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan ya Bu ya. Nah, nanti pada saat proses coaching nanti Bu, saya akan mengamati perbincangan antara coach dengan coaching. Nah, dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan saya akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Oh ya Bu, dan saya juga ingin mengingatkan Ibu dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama membangun kemitraan, nah, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah sebelum proses coaching kita lakukan Bu, ada yang mau saya tanyakan boleh Bu? Boleh. Nah. Silakan. Nah, yang pertama Bu, yang saya tanyakan adalah apa saja kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Iya, baik izin menjawab ya Bu ya. Dalam kegiatan coaching ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh atau presence Bu ya. Yang kedua mendengar dengan aktif. Iya. Yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah setelah yang ketiga Ibu sebutkan tadi Bu, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oh, yang lebih spesifik dan yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengar aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti ada 2 Bu ya. Ya, Nah ini terakhir Ibu ya. Nah indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini apa Bu? saya mengharapkan coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, dia akan menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Nah oke Bu Rina. Iya, Bu. Nah demikian dulu perbincangan kita kali ini ya Bu. Ya, Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan setelah pasca observer nanti ya Bu ya. Nah silakan Ibu melakukan coachingnya ya Bu. oke, terima kasih Bu. Oke Bu, sekian saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah sehat. Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Ade ada yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu Rina, ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Rina. Ya silakan Bu Ade, waktu kita 15 sampai 20 detik 20 menit aja ya. Iya. Cukup ya Bu Ade? Insya Allah cukup Bu Rina. Jadi ini apa yang ingin Bu Ade bicarakan? Yang ingin saya bicarakan ini masalah di kelas saya Bu Rina. Saya lagi ada masalah di kelas Bu Rina. Oh ya, apa permasalahan Bu Ade itu? Masalahnya gini Bu Rina, ada di kelas saya sebagian siswa ini tidak fokus saat jam pembelajaran. Mereka jumlahnya banyak Bu Rina, jadi tidak fokus saat saya menyampaikan materi. Oh, jadi murid-murid Bu Ade banyak yang tidak fokus Iya. dalam pembelajarannya. Iya Bu Rina. Begini, menurut Bu Ade fokus itu seperti apa ya? Menurut saya Bu Rina, fokus itu di mana anak nanti saat saya menyampaikan materi, anak tersebut bisa merespon dengan baik, bisa menerima materi dengan baik, sehingga saat mereka sudah fokus, mereka juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Bu Rina. Oh, jadi menurut Ibu Ade fokus itu adalah anak-anak mampu merespon Iya, dari- materi yang Bu Ade sajikan Iya, atau Bu Rina. yang Bu Ade sampaikan ya. Iya. Menurut Ibu Ade kira-kira kenapa ya anak-anak Bu Ade melakukan seperti itu? Menurut saya Bu, mungkin anak-anak tersebut sudah bosan Bu, bosan dengan pembelajaran yang sedang saya lakukan saat itu mungkin, dan juga penyebabnya mungkin karena jumlahnya lebih banyak Bu Rina. Jumlah satu kelas itu banyak, intinya jumlahnya banyak, pembelajarannya sudah membosankan, jadi dia tidak respon lagi kepada kita Bu Rina. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Ade harapkan?
Saya berharap Bu Rina nanti habis kita berbincang ini ya Bu Rina ya, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Yang mana anak yang sebelumnya tidak fokus menjadi fokus, yang sebelumnya mungkin tidak merespon saat saya menyampaikan materi, dia sudah merespon sehingga hasilnya nanti kedepannya baik gitu Bu Rina. Oh, jadi Bu Ade berharap ada solusi dari anak-anak itu ya. Iya. Kemudian anak-anak itu dia respon dengan pembelajaran yang Bu Ade lakukan. Seperti apa pembelajaran yang akan Bu Ade lakukan itu? Mungkin pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya Bu Rina, ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Ade ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Jadi kondisi idealnya kalau pembelajaran diferensiasi itu kondisi idealnya ya. Iya. Level berapa sekarang? Kalau sekarang itu masih level 6 kalau di kelas saya Bu Rina. Masih level 6 ya. Iya. Kalau Bu Ade melakukan pembelajaran diferensiasi kira-kira menjadi level berapa dia? Kalau saya insya Allah mungkin level 8, dari 6 ke 8 Bu Rina. Karena kalau nanti levelnya lebih tinggi mungkin agak sulit juga Bu Rina. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu Ade lakukan untuk peningkatan pembelajaran? Upayanya yang akan saya lakukan mungkin salah satunya dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana nanti kita akan sesuai dengan minat anak, dengan gaya belajar anak. Jadi nanti anak yang fokus pada pembelajaran, misalnya Bu Rina anak yang suka melihat video kan gitu, audio, nanti kita akan sajikan pelajaran sesuai dengan yang dia inginkan. Atau anak yang hobinya mungkin dengan membaca, nanti kita kelompokkan pula Bu Rina seperti itu. Jadi sesuai dengan minatnya, dengan gaya belajarnya yang diinginkan oleh anak. Jadi anak tersebut merasa tidak bosan, dia merasa lebih bersemangat dalam proses pelajaran daripada sebelumnya Bu Rina. Tapi Bu Ade menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini siapa yang akan Bu Ade libatkan? Yang akan saya libatkan Bu Rina itu yang pertama adalah diri saya sendiri ya Bu Rina ya. Setelah itu rekan-rekan guru khususnya yang masuk dalam kelas saya. Mungkin guru-guru mata pelajaran lain seperti guru PJOK, guru bahasa Inggris, BMR, agama, guru-guru yang masuk di kelas saya Bu Rina. Artinya dalam kegiatan itu ada kolaborasi antara Bu Ade dengan teman-teman. Iya, dengan rekan-rekan guru lainnya. Jadi kira-kira kapan ya kegiatan ini akan Ibu realisasikan? Insya Allah secepatnya ya Bu Rina ya, karena lebih cepat lebih baik. Mudah-mudahan bisa secepatnya Bu Rina. Saya akan menunggu ya kabar baik dari Bu Ade. Dan saya sekarang ini penasaran bagaimana kedepannya pembelajaran yang membuat anak-anak Bu Ade tadi lebih fokus lagi. Kemudian mereka itu merespon pembelajaran yang Ibu Ade sampaikan. Iya, mudah-mudahan kabar baik akan saya sampaikan secepatnya sama Bu Rina ya. Oke, ditunggu ya Bu Ade ya. Iya Bu Rina. Jangan lama-lama ya. Iya, oke Bu Rina. Oke Bu Ade, karena saya mau masuk lagi, kita cukupkan sampai di sini aja ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Rina ya. Ya, sama-sama. Dengan berkonsultasi dan dengan berbincang sama Bu Rina, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah. Rupanya dengan adanya coaching ini, Iya. Bu Ade bisa mencari solusi dari permasalahan Bu Ade ya. Iya, alhamdulillah Bu Rina. Oke Bu Ade, kita tutup ya Bu Ade. Iya Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Ade ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi kita tadi. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dinilai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur delta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan
dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Rina, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Bu Ade dengan Bu Rina tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga saya perhatikan Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rina ya, sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Rina. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin ya Allah. Nah, demikianlah Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke Bu.